di Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diingatkan pentingnya menjaga ideologi bangsa. DPRD Kalimantan Selatan apresiasi cetak sawah dan padi apung. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan akan buka beasiswa jalur luar negeri bagi siswa berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua. Kalimantan Selatan hari ini kembali hadir menjumpai Anda bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 2025. Sejumlah informasi menarik akan kami hadirkan. Bersama saya Nita Aprilia, inilah Kalimantan Selatan hari ini selengkapnya. Kami awali informasi hari ini, pemirsa, teguhkan nasionalisme di Hari Kesaktian Pancasila. Masyarakat diingatkan pentingnya menjaga ideologi bangsa. Masyarakat diharapkan tidak hanya mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang jatuh setiap tanggal 1 Oktober diperingati dengan khidmat di halaman kantor Setda Provinsi Kalimantan Selatan oleh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Momentum ini digunakan untuk menegaskan kembali komitmen terhadap ideologi negara dan menghormati jasa para pahlawan. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Syarifuddin mengatakan, menekankan momentum Hari Kesaktian Pancasila adalah hari untuk memastikan Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap kokoh. Kepada generasi muda juga diingatkan agar tidak melupakan sejarah perjuangan bangsa. Hari ini adalah kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober, yang mana kita tetap bagaimana NKRI itu harga mati. Jadi kita tetap mempertahankan bahwa Pancasila itu adalah ideologi kita. Kita tetap itulah yang kita harapkan, tetap mempertahankan ideologi dasar negara kita adalah Pancasila. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, rasa nasionalisme di kalangan generasi muda dapat semakin meningkat. Serta peringatan ini menjadi panggilan bagi seluruh masyarakat, dari kalangan pejabat hingga pelajar, untuk tidak hanya mengenang peristiwa sejarah, tetapi juga mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari demi menjaga keutuhan bangsa. Pemirsa, upaya Kalimantan Selatan dalam meningkatkan produksi pertanian mendapat apresiasi oleh Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan. Hal ini diharapkan Kalimantan Selatan dapat menambah luasan lahannya dengan percetakan sawah baru dan optimalisasi lahan pertanian dengan menambah jumlah musim tanam dan program padi apung. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Haji Suripno Sumas menyampaikan program nasional pencetakan sawah di Kalimantan Selatan telah mencapai 60% lebih dan diharapkan dapat diselesaikan sesuai target di tahun 2025 ini. Dengan adanya penambahan cetak sawah Kalimantan Selatan, diharapkan dapat meningkatkan produksi pangan baik dengan padi lokal maupun padi unggul dengan menambah musim tanam padi. Suripno Sumas juga mengatakan jika harga padi telah diperbaiki dari pemerintah pusat dengan adanya program pembelian padi hasil panen dari Bulog. Dengan adanya program ini diharapkan para petani di Kalimantan Selatan dapat semakin meningkat kesejahteraannya. Secara statistik, produksi padi itu sudah mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten, kota maupun provinsi. Nah, sehingga kita secara angka tidak kekurangan bahan pangan padi yang diproduksi di Kalimantan Selatan, dan itu sudah diakomodir oleh Badan Logistik Dolok untuk dibeli, sehingga harga petani juga terbantu. Pertanian dan meningkatkan produksi pertanian di Kalimantan Selatan. Peningkatan
kapasitas produksi pertanian ini dilakukan dengan melakukan pencetakan sawah, dan sawah yang dicetak itu tidak seluruhnya lahan masyarakat, tapi juga bisa lahan yang dimiliki oleh negara. Saat ini sudah 60% lebih dari target yang diminta oleh pemerintah pusat itu terrealisasi. Dan provinsi juga sudah mengembangkan padi apung. Nah, ini dilaksanakan di kabupaten yang lebih banyak potensi air, artinya daerahnya itu daerah perairan seperti di Batola, seperti di Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan di Negara, dan juga sebagian di Kabupaten Banjar. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kalimantan Selatan Suripno Sumas juga menyampaikan Kalimantan Selatan kini semakin memperluas tanaman padi apung. Sistem padi apung ini memanfaatkan kawasan rawa yang cukup luas seperti di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Selatan akan melaksanakan sejumlah program strategis mulai penguatan tata kelola pendidikan hingga peluang beasiswa luar negeri bagi siswa berprestasi. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Galuh Tantri Narindra mengatakan, pihaknya tengah menyusun sejumlah program prioritas. Di antaranya penyusunan peraturan gubernur tentang manajemen guru dan pengembangan aplikasi digitalisasi layanan pendidikan. Aplikasi yang sedang dikembangkan ini untuk memperkuat sistem dan integritas layanan digital yang terintegrasi. Saat ini layanan kepegawaian berbasis digital sedang dibangun, termasuk rencana aplikasi keuangan sekolah untuk mendukung sistem penganggaran. Aplikasi yang sedang dikembangkan karena kita kan ingin pertama, makanya tadi saya bilang penguatan sistem, penguatan integritas, kemudian melalui layanan kependidikan yang terdigitalisasi. Saat ini layanan kepegawaian yang digitalisasi sedang kami bangun. Kemudian aplikasi keuangan untuk setiap sekolah saat ini belum ada, masih manual. Perencanaan penganggaran untuk sekolah ya, kita bicara sekolah. Kalau bicara dinas induk itu sudah, dan sekarang kan bicara sekolah. Kemudian berbicara masalah e-office di internal. Ini pasti, tapi masih kita develop. Yang terakhir bicara terkait pelaporan dan monitoring evaluasi di seluruh sekolah di Kalimantan Selatan. Galuh Tantri juga menyinggung peluang siswa Kalimantan Selatan untuk menempuh pendidikan di luar negeri, seperti beasiswa di Singapura dan Finlandia. Untuk tahap awal, tersedia kuota 100 siswa yang akan diseleksi melalui tes kemampuan akademik dan termasuk wawancara. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan hari ini. Meratus, sejak lama
Pemirsa, selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Pemerintah Kabupaten Tapin gelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025. Wakil Bupati Tapin, Juanda, mengajak para ASN di lingkup Kabupaten Tapin agar tidak hianati Pancasila. Hari Kesaktian Pancasila merupakan momen untuk mengenang, menghormati sekaligus menghargai perjuangan para pendiri bangsa dalam peristiwa G30 SPKI. Untuk itu, pemerintah Kabupaten Tapin gelar upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025. Dalam momen ini juga, Wakil Bupati Tapin Juanda selaku pembina upacara meminta agar para aparatur sipil negara di Tapin menjadikan Pancasila sebagai pegangan bekerja untuk mengabdi kepada bangsa. Juanda mengingatkan untuk tidak khianati Pancasila dengan perbuatan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Untuk itu, Wakil Bupati Tapin Juanda meminta para ASN dapat bekerja dengan baik dan terus melayani masyarakat secara maksimal. Ya, alhamdulillah kita bisa melalui itu. Maka momen-momen tersebut saya berharap kepada pegawai, karyawan, ASN yang di ruang lingkup pemerintah Kabupaten Tapin, ambillah makna Hari Kesaktian Pancasila itu. Kita memaknainya untuk mengisi kemerdekaan ini, bekerjalah dengan baik. Ambil apa-apa yang telah kita maknai di Hari Kesaktian Pancasila ini. Diharapkan, momen kesaktian Pancasila ini dapat dijadikan introspeksi diri bagi seluruh warga, khususnya di Kabupaten Tapin mengenai jasa para pahlawan revolusi yang gugur dalam mempertahankan ideologi negara. Sementara itu dari Kabupaten Tanah Bumbu, pemirsa, Bupati Tanah Bumbu Andi Rudi Latif bertindak sebagai inspektur upacara di Hari Kesaktian Pancasila tahun 2025 di halaman kantor Bupati di Batu Licin. Kegiatan ini berlangsung hikmat dan diikuti dari berbagai unsur baik ASN, TNI, Polri, pelajar dan juga Ormas. Hari Kesaktian Pancasila. Peringatan ini merupakan momen untuk merefleksikan kembali nilai-nilai fundamental, yaitu Pancasila, yang menjadi landasan negara Indonesia. Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila ini sendiri bertujuan untuk mengenang kembali pahlawan revolusi yang gugur dalam peristiwa Gerakan 30 September G30S, serta sebagai pengingat pentingnya mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Peristiwa G30S merupakan upaya-upaya pihak tertentu untuk mengganti ideologi negara Pancasila. Generasi muda diminta mengimplementasikan Hari Kesaktian Pancasila dengan menjadikannya momentum untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila sekaligus agen perubahan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari, bukan sekedar seremonial. Karena menanamkan nilai-nilai Pancasila akan membentuk karakter generasi muda yang berwawasan luas dan cinta tanah air. Hal ini penting untuk kemajuan bangsa di tengah arus globalisasi. Sekarang kita memperingati beserta anak-anak dari sekolah dan paskibraka, dan mereka bisa menghayati dan menyelami lagi sejarah bagaimana ideologi Pancasila sudah menjadi dasar dari dan falsafah negara kita dan masih berlaku sampai dengan sekarang. Upacara Kesaktian Pancasila ini dihadiri Wakil Bupati Bahsanuddin Bahrun, Sekda Yulian Herawati, Forkopimda, Ketua Organisasi Wanita, Kepala SKPD, Camat, Lurah hingga Kepala Desa se-Kabupaten Tanah Bumbu. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, penanaman nilai Pancasila pada siswa tidak hanya sebatas perintah, namun harus benar-benar dihayati 5 sila yang tercantum di dalamnya. Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober menjadi momentum penting untuk meneguhkan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Dengan tema Pancasila sebagai perekat bangsa menuju Indonesia Raya, para guru berharap peringatan ini menjadi sarana pendidikan karakter untuk para siswa. Rizwan Irfan, guru Smada, mengatakan penanaman nilai Pancasila pada siswa tidak hanya sebatas perintah, namun harus benar-benar dihayati 5 sila yang tercantum di dalamnya.
sebagai guru juga harus sebagai contoh, bisa menjadi contoh atau teladan bagi anak-anak, tidak hanya memberikan perintah ataupun hal-hal yang bersifat searah tapi juga dua arah, imbang bahwa guru juga harus memberikan teladan. Dalam hal ini tentunya harus memaknai juga 5 panca yang sudah tercantum pada Pancasila tersebut. Hari Kesatuan Pancasila harus terus kita peringati setiap tahunnya agar anak murid kita yang generasi milenial mengetahui sejarah bangsanya, mengetahui bahwa untuk mempertahankan kemerdekaan ini merupakan suatu perjuangan yang harus terus-menerus kita lakukan sampai menuju Indonesia yang jaya. Sampai kapanpun ini harus kita laksanakan. Salah seorang siswa Smada, Aisyah Hasna, mengatakan Hari Kesaktian Pancasila sebagai momen penting untuk mengenang kembali jasa para pahlawan. Nah, apa yang saya rasakan itu tersentuh karena Hari Kesaktian Pancasila ini guna mengenang para jasa pahlawan yang telah gugur juga kan. Kita juga sebagai pelajar lebih apresiasi lagi, lebih membanggakan negara kita gitu loh. Apalagi Pancasila itu adalah dasar negara kita yang harus kita pegang erat-erat sebagai warga negara Indonesia. Melalui peringatan Hari Kesaktian Pancasila, sekolah berharap para siswa tidak hanya mengenang sejarah dan jasa para pahlawan, tetapi juga mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Harapan tersebut diperkuat dengan pembelajaran PPKN di sekolah untuk menanamkan sikap moral, disiplin, dan patuh terhadap peraturan bagi para siswa. Pemilik Kondotel Grand Banua bantah klaim soal sertifikat. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami. Menjelajahi kota seribu sungai, tak lengkap rasanya apabila tak juga menikmati kekhasan panganan. Bagi orang asli Banjar, ketupat kandangan dan soto Banjar sangat dekat dengan kehidupan. Soto Banjar punya ciri sendiri. Kuahnya yang keruh akan susu membuatnya berbeda dari soto daerah lainnya. Cita rasa yang gurih akan kaldu membuatnya layak untuk dirindu. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota Baru melakukan pendataan pedagang korban kebakaran di kawasan Blok G Pasar Kemakmuran serta merencanakan relokasi. Pedagang korban kebakaran kawasan Blok G Pasar Kemakmuran berbondong-bondong mendatangi kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kota Baru. Mereka membawa KTP ke posko pengaduan dan informasi kebakaran yang dibuka di halaman kantor. Kemudian ada petugas yang melakukan pendataan terhadap pedagang. Kepala Diskoperindak Kota Baru Risa Ahyani mengatakan, hasil pendataan akan menjadi bahan bagi pemerintah daerah untuk mengambil langkah penanganan selanjutnya. Selain itu, pihaknya juga merencanakan relokasi pedagang dengan meninjau beberapa titik yang bisa dijadikan tempat berjualan sementara. Sekarang kami sedang melakukan pendataan terhadap para pedagang yang melakukan pengawasan. Nanti akan kami kumpulkan dan kami olah untuk mengambil langkah pemerintah daerah, langkah yang paling bagus seperti apa. Mungkin tadi kita sudah melihat beberapa titik lokasi yang mungkin bisa dijadikan tempat dagang sementara ya kegiatan ekonomi di sini tidak terganggu. Jadi bisa kita data nanti dengan jumlah yang terbakar berapa. Mungkin yang awalnya 2 atau 3 toko, penampungan itu nanti hanya tinggal 1 saja. Agar semuanya bisa kita
Sebelumnya, kawasan Blok G Pasar Kemakmuran Kota Baru terbakar pada Senin malam lalu. Kebakaran menghanguskan 145 buah toko yang terdiri dari 121 toko di Blok G dan 24 toko di samping jalan masuk pasar, serta ditambah 37 warung yang ikut terdampak. Dari Kota Baru, Fitri, kontributor TVRI Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, kelompok yang mengaku sebagai pemilik kondotel Grand Banua yang sekarang berubah nama dan manajemen menjadi Grand Tan menepis klaim perwakilan manajemen soal pengurusan sertifikat. Menurut mereka, klaim itu tidak berdasar. Menyikapi pemberitaan soal klaim pengurusan sertifikat untuk pemilik kondotel Grand Tan yang sebelumnya bernama Grand Banua, pihak perwakilan pemilik kondotel langsung memberikan respon. Perwakilan pemilik kondotel Habib Hashim bin Yahya menegaskan, pihaknya sudah mendatangi BPN Kabupaten Banjar untuk mempertanyakan klaim perwakilan Grand Tan. Menurutnya saat ini tidak mungkin ada proses pengurusan sertifikat selama persyaratan tidak terpenuhi. Di antaranya surat layak fungsi atau SLF bangunan yang sudah melewati batas berlaku. Untuk itu menurut Habib, pihaknya berharap agar manajemen bisa memberikan informasi yang sesuai dengan keadaan. Sampaikan di publik oleh Bapak Fahmi untuk pembuatan sertifikat. Sampai sekarang pun saya sampai janggal. Sebenarnya itu tidak boleh dibicarakan di publik, ini bertentangan dengan PBN negeri. Itu saya tanyakan semua sampai di mana itu. Kalau memang itu tidak ada, akan saya kejar sampai kemana, karena di publik itu sangat gentar banget bahwa sampai sekarang sampai saya suruh mengejar tentang sertifikat ini. Tapi beraninya Pak Fahmi mengatakan bahwa sertifikat ini katanya sudah akan dipecah. Sedangkan saya punya tim ini sudah datang ke PBN. Pemilik kondotel lainnya, Hasanol juga menegaskan, dari klarifikasi yang mereka lakukan ke BPN Kabupaten Banjar, tidak ada informasi terkait sertifikat. Untuk itu Hasanol berharap agar polemik bisa diselesaikan dengan baik dan justru jangan menimbulkan persoalan baru. Sat Narkoba Polres Tapin melakukan pemusnahan narkotika jenis sabu-sabu. Sabu-sabu seberat 91 gram yang dimusnahkan ini merupakan hasil tangkapan Sat Narkoba Polres Tapin bulan September 2025. Dengan disaksikan langsung oleh tersangka sabu-sabu seberat 91 gram dimusnahkan oleh aparat kepolisian Polres Tapin dengan cara di blender. Sabu-sabu ini hasil pengungkapan terhadap bandar narkotika yang merupakan warga Kalimantan Timur dan beroperasi di Kabupaten Tapin. Pelaku mengedarkan di wilayah hukum Polres Tapin sejak 6 bulan belakangan ini dan mendapatkan sabu-sabu dari kabupaten tetangga sebanyak 4 kali. Sedangkan target penjualan sabu-sabu kebanyakan para supir angkutan perusahaan pertambangan yang beroperasi di Kabupaten Tapin. Kasat Narkoba Polres Tapin Ibtu Arifin Helda Simbolon mengatakan pelaku yang diamankan merupakan target operasi dan telah berjualan narkotika sejak awal tahun 2025. Alhamdulillah untuk ini udah TO kami sudah berapa bulan terakhir ini sudah kami TO dan akhirnya berhasil dalam menemukan barang bukti tadi yang sudah dilaporkan sekitar 90 lebih gram. Barang buktinya 91,22 gram, kurang lebih 1 ton lah. Sasaran penjualannya atau? Untuk sasaran penjualannya dari hasil interogasi kita lebih ke driver-driver yang ada bekerja di pertambangan di wilayah Tapin Selatan. Setelah dilakukan proses pemblenderan, sabu-sabu dibuang ke toilet agar tidak bisa digunakan. Sementara para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 2 nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun. Pemirsa, berikut kita ikuti laporan informasi lalu lintas dari 13 kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Kerjasama TVRI dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan. Dan laporan hari ini disampaikan oleh Bribda Nur Hafizah dari Satlantas Polres Hulu Sungai Utara. Baik, terima kasih. Dengan saya Bribda Nur Hafizah dari Satuan Lalu Lintas Polres Hulu Sungai Utara. Saat ini saya sedang berada di Jalan Ahmad Yani Amuntai.
dapat kita lihat bersama, arus lalu lintas terpantau ramai lancar, baik itu roda 2 ataupun roda 4, yang melintas di sekitaran kota Amuntai. Untuk cuaca saat ini terpantau cerah, namun tetap kami himbau agar selalu membawa jas hujannya saat berkendara, karena cuaca saat ini tidak menentu. Kemudian untuk angka kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara, menurut data IRSMS di wilayah Polres Hulu Sungai Utara selama 1 minggu terakhir, terdapat kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan sebanyak 1 orang. Untuk informasi lebih lanjut bisa dilihat melalui media sosial Instagram Satlantas Polres Hulu Sungai Utara, karena kami akan selalu update perkembangan tentang arus lalu lintas di wilayah hukum Polres Hulu Sungai Utara. Tidak lupa kami himbau kepada seluruh pengguna jalan agar selalu mematuhi peraturan berlalu lintas dan tetap menjaga keselamatan saat berkendara. Hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Demikian yang dapat saya laporkan dari Kabupaten Hulu Sungai Utara, saya Bribda Nur Hafiza melaporkan. Polantas Banua presisi, modern, dekat, dan bersahabat. Pemirsa, usai jeda kami akan hadirkan informasi terkait keinginan warga dalam 100 hari pemerintahan Lisa Wartono. Informasi kami lanjutkan kembali. Dinas Perdagangan Hulu Sungai Selatan gelar sosialisasi pendistribusian dan juga pengawasan barang bersubsidi, baik gas LPG 3 kg dan pupuk yang dijual oleh pangkalan dan toko tani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Hal ini guna mengantisipasi penyalahgunaan baik dalam penyaluran maupun harga jual yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dilaksanakannya sosialisasi, distribusi, dan pengawasan barang bersubsidi, baik gas LPG 3 kg dan pupuk yang dijual oleh pangkalan dan toko tani di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dilatar belakangi karena barang bersubsidi merupakan barang penting yang perlu pengawasan dalam distribusi dan peredaran kepada konsumen. Di lapangan banyak ditemui adanya penyalahgunaan, baik dalam penyaluran maupun harga jual yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Begitu pula penyaluran kepada yang tidak berhak, serta adanya harga di atas harga eceran tertinggi atau HET. Diharapkan melalui sosialisasi ini dapat memberikan pemahaman kepada agen, pangkalan, dan pemilik toko tani agar menyalurkan LPG 3 kg dan pupuk bisa tepat sasaran sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentunya sangat apresiasi terhadap kegiatan ini, karena kegiatan ini dihadiri dari berbagai pihak di lapangan. Ada kios, ada agen, dan lain sebagainya. Tentunya kegunaan manfaat daripada sosialisasi ini akan memberikan informasi yang jelas berkenaan dengan pendistribusian dan pengawasan terhadap khususnya LPG 3 kg dan pupuk bersubsidi. Kalau kita temuan tidak, kita memang rutinitas kita pengawasan. Memang kita bisa kombinasi pengawasan di lapangan dan juga kita mensosialisasikan pada pelaku distribusi dari para distribusi LPG dan distribusi pupuk bersubsidi. Dari yang penting adalah dari agen dan pangkalan itu sesuai dengan harga eceran yang tertinggi.
Kegiatan yang berlangsung 2 hari di Aula Rakat Mufakat Setda Hulu Sungai Selatan ini dihadiri dari Kejaksaan Negeri dan Polres Hulu Sungai Selatan yang menyampaikan bahwa ada hukum pidana yang berlaku jika ada yang melanggar ketentuan sesuai Undang-Undang Perdagangan. Iwan Sanusi, TVRI Kalimantan Selatan. 100 hari pemerintahan Lisa Wartono, warga menilai sudah cukup bagus di bidang sosial hingga infrastruktur. Warga mengharapkan program bisa lebih menyentuh langsung aktivitas harian warga. 100 hari masa kerja pasangan wali kota dan wakil wali kota Banjarbaru, Lisa Wartono telah terlewati. Berdasarkan pantauan dan tanggapan dari warga, kinerja pasangan ini dinilai cukup memberikan dampak positif, terutama di bidang sosial dan perbaikan infrastruktur. Namun, warga juga menitipkan harapan agar program kerja ke depan dapat lebih fokus dan menyentuh langsung aktivitas harian masyarakat. Salah seorang warga, Istiati, mengaku programnya telah dirasakan olehnya baik secara sosial, infrastruktur hingga transportasi. Jalannya tuh bagus saja, lancar aja. Ya kalau tidak ada hambatan lah ibaratnya tuh. Apa nih itu yang kami kan taksi nyaman aja. Kami sampai Bulik dari Perumahan 1000, alhamdulillah diberi taksi dinas perhubungan yang gratis lah. Tidak menghambat aku mencari aktivitas sekolah. Sementara, Koordinator Lembaga Survei Visi Nusantara, Muhammad Arifin, mengatakan pihaknya melakukan survei dengan mengambil 400 sampel yang tersebar di 20 kelurahan sekota Banjarbaru. Berdasarkan hasil survei, pihaknya berkesimpulan masyarakat puas dengan kinerja 100 hari kerjanya. Tentu ini menjadi bagian terpenting lah bagaimana kita bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan di daerah Kota Banjarbaru. Tentu hasil dari survei kami yang telah kami presentasikan ini menunjukkan bagaimana kinerja pemerintahan wali kota dan wakil wali kota Kota Banjarbaru. Hasil survei ini menunjukkan bahwa masyarakat sangat puas terhadap kinerja dalam 100 hari ini. Terima kasih. Adapun survei dibagi dalam beberapa isu, di antaranya ekonomi memiliki tingkat kepuasan masyarakat sebesar 71,75%, pendidikan 68,25%, kesehatan 61%, infrastruktur 66,50%, transportasi 85,50%, ketenaga kerjaan 64%, pertanian 77,50%. Sementara pada isu sosial, Lisa Wartono mengambil tingkat kepuasan masyarakat di 87,75%, keamanan 57,50%, penegakan hukum 57,25%, dan pemberantasan korupsi 54,75%. Pelayanan publik di Kabupaten Tapin gelar peringatan hari ulang tahun kedua. Di usianya ini, Mall Pelayanan Publik terus berupaya meningkatkan pelayanannya seiring meningkatnya jumlah kunjungan yang mencapai 20.000 orang selama 9 bulan terakhir. Mall Pelayanan Publik Kabupaten Tapin kini berusia 2 tahun, diisi 30 layanan publik dari berbagai instansi di Kabupaten Tapin. Setiap harinya MPP Tapin dikunjungi ratusan warga Tapin dengan berbagai keperluan. Karena dinilai terbaik di Kalimantan Selatan, MPP Tapin akan dijadikan Mall Pelayanan Publik percontohan di Kalimantan Selatan oleh Ombudsman Republik Indonesia. Semua layanan di sini memiliki standar pelayanan minimum. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu 1 Pintu, Paujiah, mengatakan pihaknya akan terus berbenah untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Dalam perjalanan waktu 2 tahun banyak upaya-upaya yang kami laksanakan untuk tentunya mendekatkan pelayanan kita kepada masyarakat lebih cepat, lebih mudah, transparan, akuntabel, dan juga kita menuju kepada dengan sinergitas kita menuju kepada pelayanan prima. Dan bukan itu saja yang kami targetkan, tapi kami untuk pelayanan yang
membahagiakan, karena setiap orang yang keluar dari urusan kami pelayanan publik akan merasa bahagia yang luar biasa atas pelayanan yang kami berikan. Bupati Tapin Yamani mengatakan dengan pelayanan yang diberikan MPP ini, sudah sepatutnya MPP Kabupaten Tapin menjadi mal pelayanan publik terbaik di Kalimantan Selatan. Inovasinya kita harus mengikuti perkembangan zaman. Jadi kita harus peka, harus membuka wawasan supaya kita jangan sampai ketinggalan terkait dengan inovasi dan lain-lain. Jangan jadikan dia percontohan, karena mall pelayanan publik yang paling bagus adalah di Tapin. Mall pelayanan publik saat ini di Tapin. Perayaan HUT MPP ditandai dengan pemotongan tumpeng dan pemberian penghargaan kepada pemberi layanan terbanyak selama 1 tahun terakhir di Mall Pelayanan Publik Tapin. Para pelaku UMKM dan petani milenial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan ikuti pelatihan. Hal ini digelar agar para UMKM mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Guna memperkuat pondasi ekonomi di daerah, para pelaku UMKM dan petani milenial yang ikut dalam program YES dianggap perlu untuk terus menggali pengetahuan tentang peningkatan kualitas produk serta pembukuan yang merangkum visi misi. Selain itu, strategi dan proyeksi keuangan dalam menjalankan usaha atau bisnis plan. Kegiatan diikuti 30 peserta terdiri dari 15 orang petani milenial dan 15 orang pelaku UMKM. Pelatihan yang dilaksanakan Dinas Perdagangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan ini dianggap penting karena peran UMKM merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian, baik di tingkat daerah maupun nasional. Namun saat ini banyak pelaku UMKM mengalami tantangan dalam meningkatkan kualitas produk serta menyusun rencana bisnis yang sistematis dan terarah. Sehingga melalui pelatihan ini para peserta dibekali keterampilan dan strategi yang relevan agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Tindak lanjut dari program petani milenial, di mana dia ada produksi, dia memproduksi, kemudian yang berlanjut dia akan mengolah. Ini perlu suatu basic bagaimana dia mengolah dengan baik, menjadikan satu produk yang baik, dan juga mereka harus melatih terkait prinsipnya, dan sampai dia hanya mengolah tapi satu bisnisnya ini tidak jalan. Ini jadi ada satu keberlanjutan. Karena mereka adalah petani milenial, jadi mereka diberikan suatu pelatihan yang nantinya akan membawa mereka menjadi suatu pelaku UMKM yang berkelanjutan. Selain itu pula tujuan dari kegiatan ialah memberikan pemahaman mengenai pentingnya kualitas produk sebagai dasar kepercayaan konsumen dengan strategi branding agar produk memiliki identitas serta daya tarik yang kuat. Di samping cara menyusun bisnis plan yang realistis sesuai perkembangan teknologi digital hingga mampu bersaing ke pasar global melalui platform digital. Iwan Sanusi, TVRI, Kalimantan Selatan. Pemirsa, tren tepuk sakinah bukan hanya sekedar tren, tapi juga memiliki makna. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih menyaksikan Kalimantan Selatan hari ini. Pemirsa, tepuk sakinah ternyata tak sekedar tren semata. Namun tepuk sakinah memiliki makna mendalam dalam setiap tepuk dan gerakan serta lirik yang disenandungkan. Lalu makna dan tujuan apa yang dihadirkan dalam tepuk sakinah ini? Berikut liputannya untuk Anda. Tepuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho. Musyawarah untuk sakinah. Gerakan dan lirik senandung yel-yel tepuk sakinah ini semakin familiar di telinga masyarakat setelah booming dan viral di berbagai platform media sosial. Tahukah Anda pemirsa, ternyata kesederhanaan gerakan tepuk tangan berirama dengan melafalkan yel-yel ini syarat makna dan tujuan khususnya bagi calon pengantin dan para pengantin di usia pernikahan 1 hingga 5 tahun. Dijelaskan Ketua Tim Kerja Kepenghuluan dan Fasilitasi Bina Keluarga Sakinah, Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan Zainul Erfan, gerakan sederhana ini menghadirkan pesan mendalam tentang nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam membangun keluarga sakinah, yang juga masuk dalam metode bimbingan perkawinan Binwin bagi calon pengantin. Dengan makna saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Ada strategi baru aja, misalnya ada nyanyian atau senandung, kemudian ada gerakan-gerakan. Itu instruktur nasional menciptakan metode barulah, selain satu arah, dua arah. Ini ada sedikit gerakan-gerakan yang perlu. Kenapa jadi harus dilakukan seperti itu? Mungkin itu lebih cepat masuk. Ya, itu. Jadi 5 pilar itu diimplementasikan dalam bentuk gerakan. Supaya gampang ingat. Supaya gampang ingat ya. Kadang-kadang kalau kita bimtek atau diklat kan capek duduk kan, itu dikasih yel-yel, ya mirip itulah. Ya ini kita beri tepukan-tepukan kan, tepukan begini kan sehat, aliran darah lancar. Kemudian ada simbol-simbol tertentu, misalnya saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah, maslahat. Nah itu yang saling jaga, itu awalnya itu saling jaga. Jadi ada 5 pilar itu biar cepat ingat aja. Edukasi dalam balutan gerak dan lirik sederhana ini ditujukan untuk mudah diingat oleh para pasangan yang juga memiliki harapan dan tujuan mendalam menurunnya angka perceraian. Bagaimana? Bagi Anda calon pengantin, sudahkah memahami dan hafal dengan tepuk sakinah? Tentu bukan sekedar hafal gerakan saja ya, namun juga paham dan dapat mengaplikasikan nilai dan makna dalam tepuk sakinah. Rini Mulyana, Sugiyati, TVRI Kalimantan Selatan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Ahli Rias Pengantin Indonesia atau HARPI Melati, Kabupaten Tanah Bumbu, menampilkan peragaan busana pengantin beragam adat Nusantara. Di antaranya busana pengantin dari Pulau Kalimantan, Sulawesi, Jawa, Sumatera hingga Indonesia Timur. Para model yang mengenakan busana pengantin ini terlihat cantik dan tampan dengan riasan wajah yang halus dan elegan. Penampilan mereka ini bagian dari rangkaian kegiatan pelantikan pengurus baru DPC HARPI Melati, Kabupaten Tanah Bumbu di pendopo kantor Bupati di kawasan Gunung Tinggi Batu Licin Selasa sore. Keberadaan HARPI Melati selain sebagai wadah profesional dalam mengelola ekonomi kreatif, juga menjadi komunitas yang menjaga jati diri bangsa melalui pelestarian tradisi serta budaya Nusantara. Ketua HARPI Melati Tanah Bumbu, Haryati menyebutkan, tujuan utama organisasi ini mengenalkan tradisi beragam adat Nusantara melalui busana pengantin, sehingga tetap terjaga hingga di masa mendatang. Bahwa HARPI Melati itu adalah sebuah organisasi di mana di dalamnya adalah semuanya perias pengantin mengenai budaya-budaya Indonesia yang akan kami lestarikan. Tujuannya ke depan, insya Allah saya akan mengajak semua anggota organisasi untuk lebih memahami pantun dan melestarikan budaya yang ada di
Sementara pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap Harpi Melati mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri tradisi Nusantara. Pemkab juga mengapresiasi kehadiran Harpi Melati karena kiprahnya sangat mendukung sektor ekonomi kreatif, sekaligus membuka lapangan kerja serta memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui Harpi Melati, saya berharap dapat membentuk para perias pengantin yang profesional, kreatif dan inovatif, namun tetap berakar pada nilai budaya bangsa. Di era globalisasi, para perias pengantin dituntut tidak hanya piawai dalam teknik merias, tetapi juga memiliki kemampuan adaptasi dengan perkembangan zaman, tanpa kehilangan jati diri tradisi Nusantara. Pengurus DPC Harpi Melati Tanah Bumbu yang dinahkodai Haryati dilantik Ketua Harpi Kalimantan Selatan Heni Rustiawati. Harapannya Harpi dapat membentuk para perias pengantin yang profesional, kreatif, dan inovatif, namun tetap berakar pada nilai budaya bangsa. Kegiatan dihadiri Asisten Pemerintahan dan Kesra Tanah Bumbu, Muhammad Putu Wisnuwardana dan Harpi Kabupaten Kota Sekalsel. Hakim, TVRI Kalimantan Selatan. Pemirsa, berikut perakiraan cuaca esok hari Kamis 2 Oktober 2025. Informasinya akan disampaikan Prakirawan Sa'aumul Kadri dari Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin. Halo Sobat Cuaca, jumpa lagi dalam tayangan update perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang berlaku Kamis 2 Oktober 2025. Bersama saya, Sa'aumul Kadri. Berikut informasinya. Sobat Cuaca, untuk esok hari di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan, angin bertiup dominan dari arah utara hingga timur laut dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dan dengan nilai kelembaban berkisar antara 57 hingga 98%. Pada esok hari, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan di seluruh kota atau kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk siang hingga sore hari, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Kota Baru dan juga Tanah Bumbu, sedangkan untuk wilayah lainnya diperkirakan berawan. Kita beralih ke informasi cuaca pada malam hari. Cuaca secara umum diperkirakan berawan di hampir seluruh kota atau kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Dan untuk kondisi cuaca dini hari secara umum diperkirakan berawan di hampir seluruh kota atau kabupaten di wilayah Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita beralih ke informasi tinggi gelombang. Untuk esok hari, tinggi gelombang di wilayah perairan Kalimantan Selatan, maksud saya di wilayah perairan kota Banjarmasin, Tanah Laut, Kota Baru, dan juga Tanah Bumbu, diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Berikut ini adalah informasi peringatan kebakaran hutan dan lahan. Untuk esok hari, terdapat potensi tingkat kemudahan terbakar di lapisan atas permukaan tanah di wilayah Kalimantan Selatan yang berada dalam kategori mudah hingga sangat mudah terbakar, di wilayah Kalimantan Selatan, bagian selatan dan juga sebagian barat dan juga bagian timur di wilayah Kalimantan Selatan. Sedangkan untuk wilayah lainnya berada dalam kategori aman. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk turut serta dalam aksi mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan dengan tidak membuang puntung rokok dan membakar sampah sembarangan, menghindari praktek pembukaan lahan dan dengan cara dibakar, serta senantiasa berhati-hati terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan yang dapat menyebabkan kabut asap. Demikian perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Selatan yang dapat kami sampaikan. Untuk informasi lebih lengkap, Sobat dapat mengakses di aplikasi Info BMKG atau juga bisa melalui Instagram kami di @cuacakalsel. Nantikan terus update cuaca dari kami. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.
Pemirsa, setelah ini kita akan ikuti informasi seputar Kalimantan yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Borneo. Kami awali informasi lintas Borneo dari Kalimantan Barat. Pemirsa, PKM Rabies Center Sekayam tangani 124 kasus gigitan. Puskesmas Sekayam tangani pasien serangan HPR sesuai prosedur yang ditetapkan. Perbatasan rawan terhadap serangan hewan penyebar rabies, masyarakat diminta waspada. Kepala Tata Usaha Puskesmas Sekayam Ardemus Bartovina mengatakan, 124 kasus gigitan yang terdata di Pusat Kesehatan Masyarakat Sekayam. PKM Sekayam merupakan puskesmas rabies center di perbatasan ditetapkan sejak meningkatnya serangan hewan penyebar rabies pada awal September lalu. Menyikapi kasus serangan itu, Pusat Kesehatan Masyarakat Sekayam melakukan penyuntikan VAR kepada pasien. Kondisi pasien yang terkena gigitan hewan penyebar rabies dalam kondisi sehat, serta tidak menunjukkan gejala rabies, artinya Sekayam 0 kasus rabies yang disebabkan oleh HPR kepada manusia. Ya, lalu khusus untuk wilayah kita, ya karena kita menangani baik itu di dalam dan di luar wilayah, ya khusus untuk wilayah hingga pada hari ini tercatat 124 ya, 124 yang terkena gigitan dan sudah kita laksanakan atau sudah kita tangani ya terkait dengan vaksin dan penata laksanaan luka kalau apabila ada luka. Lalu selanjutnya yang dari luar wilayah ada 29 ya, 29 dan yang terjauh itu bahkan ada dari Kabupaten Sintang ya datang ke tempat kita, tetapi kita tetap melayani dengan menangani 2 teknis yaitu penata laksanaan luka dan vaksin rabiesnya itu sendiri. Kepala Tata Usaha Puskesmas Sekayam Ardemus Bartovina mengatakan, sampai saat ini 0 kasus rabies di perbatasan. Namun serangan HPR yang mulai meningkat di sejumlah desa yang ada di Kecamatan Sekayam patut diwaspadai. Pemilik hewan dihimbau untuk tidak melepas anjing piaraannya pasca meningkatnya serangan HPR. Tim Liputan TVRI Kalbar melaporkan. Kita ke Kalimantan Timur, pemirsa. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur terus berupaya menurunkan angka kasus demam berdarah, terutama di beberapa wilayah dengan jumlah kasus DBD yang masih tinggi. Kasus demam berdarah yang disebabkan oleh penyakit infeksi virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti masih cukup tinggi di sejumlah kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur. Saat ini ada 5 kabupaten kota di Kaltim yang mengalami kasus DBD tertinggi, di antaranya Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Kutai Barat. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur Jaya Muailimin mengatakan, Dinkes Kaltim telah melakukan sejumlah upaya untuk mencegah dan menangani kasus DBD. Salah satunya dengan melakukan kampanye pengendalian lingkungan. Pengendalian lingkungan ini dinilai penting untuk memutus rantai serangga yang dapat membawa dan menularkan penyakit atau vektor. Memutus rantai vektor, ya. Lingkungan yang baik, yang sehat, tentu habitat nyamuknya akan terputus untuk berkembang biak. Ya, itulah yang kita lakukan dengan cara ada survei bebas jentik. Kemudian ada program gerakan 1 rumah 1 juru pemantau jentik ya. Kemudian bersih-bersih lingkungan agar sampah yang berserakan di lingkungan masing-masing tidak menjadi sarang nyamuk ya. Kemudian juga ada larvasida untuk abatisasi ya. Selain melakukan pengendalian lingkungan, Dinkes Kaltim juga terus mengimbau kepada masyarakat untuk aktif melakukan langkah pencegahan DBD dengan gerakan 3M+. Yakni menguras tempat penampungan air, menutup rapat tempat penyimpanan air, dan mendaur ulang barang bekas secara rutin dan berkelanjutan. Serta kegiatan tambahan lainnya seperti menggunakan obat nyamuk,
memasang kawat kasar pada jendela dan ventilasi, dan gotong royong membersihkan lingkungan. Dimpos Junaidi dari Samarinda melaporkan. Informasi selanjutnya terkait sekolah rakyat dari Kalimantan Barat, pemirsa. Secara resmi, pemerintah Kabupaten Ketapang melaunching sekolah rakyat di lokasi Balai Latihan Kerja Disnaker Trans Ketapang. Dari kuota 100 siswa, telah terisi 70 siswa kurang mampu dengan 3 jenis tingkatan pendidikan. Berlokasi di Balai Latihan Kerja Disnaker Trans Ketapang, sekolah rakyat rintisan ini dilengkapi berbagai fasilitas pendukung seperti halnya makan minum 3 kali sehari, pengasuhan serta fasilitas belajar yang memadai secara gratis. Bupati Ketapang Alexander Willio mengatakan, setelah dilaunching dan melihat langsung fasilitas pendukung secara keseluruhan, dipastikan baik dan layak. Masyarakat kurang mampu harus memanfaatkan perhatian pemerintah pusat pada program sekolah rakyat ini dalam upaya mencerdaskan anak bangsa di Kabupaten Ketapang. Dan dari 160 sekolah rakyat se-Indonesia, di Ketapang adalah salah satunya. Itu saya kira ini suatu anugerah bagi kita semua yang sejalan dengan visi kita untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Ketapang, khususnya dimensi pendidikan. Di mana kita tahu bahwa dalam dimensi IPM, pendidikan ini di Ketapang ini masih kurang baik, ya, belum baik. Oleh karena itu, saya kira ini sejalan dengan upaya perjuangan kita untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Ketapang. Kadinsos Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Ketapang, Albertin Tri Kurniasi mengatakan, meski sudah diresmikan, sekolah rakyat masih membuka kuota calon siswa yang ingin belajar di sekolah rakyat. Kuota itu kan 100, jadi sebenarnya pada saat daftaran siswa itu sudah memenuhi kuota. Namun berjalannya waktu karena kita launching ini kan belum bisa dipastikan ya kemarin ya. Jadi sudah ada yang bersekolah di sekolah reguler. Kami membuka lagi untuk menampung siswa lain yang berminat untuk sekolah di sekolah rakyat. Sebanyak 17 siswa di sekolah rakyat berasal dari 19 kecamatan di Kabupaten Ketapang dengan rentang usia 6 hingga 19 tahun dengan 19 siswa tingkat SD dan 53 siswa tingkat SMA. Gusnadi TVRI Kalbar melaporkan. Pemirsa, sebelum mengakhiri Kalimantan Selatan hari ini, mari kita ikuti kelas balik berita utama hari ini. Nasionalisme di Hari Kesaktian Pancasila, masyarakat diingatkan pentingnya menjaga ideologi bangsa. DPRD Kalimantan Selatan apresiasi cetak sawah dan padi apung. Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan akan buka beasiswa luar negeri bagi siswa berprestasi. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Kalimantan Selatan hari ini. Saya Nita Aprilia dan seluruh kerabat kerja dari TVRI mengucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila. Saya Nita Aprilia, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam damai Banua.